Baik, selamat pagi anak didik Ibu tercinta. Ibu harap semuanya dalam keadaan baik dan sehat walafiat. Nah, di sini masih bersama Ibu Nemsi Sinaga, pelajaran PPKN. Nah, di sini kita masuk ke dalam pertemuan yang ke-9. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran kita yang pertemuan ke-9, ada baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Nah, di sini kita akan masuk kepada pembelajaran kita. Namun di dalam pembelajaran ini ada indikator pencapaian, ya. Indikator pencapaian yaitu adalah menunjukkan hubungan struktural dan fungsional pemerintah pusat dan daerah. Nah, selain indikator pencapaian, kita juga memiliki tujuan pembelajaran. Nah, tujuan pembelajarannya yaitu adalah menunjukkan hubungan struktural dan fungsional pemerintah pusat dan daerah. Baik, selanjutnya kita masuk ke materi kita bagian D, yaitu hubungan struktural dan fungsional pemerintah pusat dan daerah. Pertama kita bahas di sini adalah satu, hubungan struktural pemerintah pusat dan daerah. Dalam sistem negara kesatuan Republik Indonesia, terdapat dua cara yang dapat menghubungkan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Nah, cara pertama disebut dengan sentralisasi, yakni segala urusan, fungsi, tugas dan wewenang penyelenggaraan pemerintahan ada pada pemerintah pusat yang pelaksanaannya dilakukan secara dekonsentrasi. Nah, cara yang kedua dikenal sebagai desentralisasi, yakni adalah segala urusan, tugas, dan wewenang pemerintahan diserahkan seluas-luasnya kepada pemerintah daerah. Baik, nah selanjutnya terdapat 3 faktor yang menjadi dasar pembagian fungsi, urusan, tugas, dan wewenang antara pemerintah pusat dan daerah. Yaitu adalah A, fungsi yang sifatnya berskala nasional dan berkaitan dengan eksistensi negara sebagai kesatuan politik diserahkan kepada pemerintah pusat. Dan yang B, fungsi yang menyangkut pelayanan masyarakat yang perlu disediakan secara beragam untuk seluruh daerah dikelola oleh pemerintah pusat. Dan yang C, fungsi pelayanan yang bersifat lokal melibatkan masyarakat luas dan tidak memerlukan tingkat pelayanan yang standar, dikelola oleh pemerintah daerah yang disesuaikan dengan kebutuhan serta kemampuan daerah masing-masing. Ya, berarti ada 3 fungsi, urusan, tugas, dan wewenang antara pemerintah pusat dan daerah. Ya, itu dia A, B, dan C. Kemudian, secara struktural, hubungan pemerintah pusat dan daerah itu diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000. Nah, berdasarkan ketentuan tersebut, daerah diberi kesempatan untuk membentuk lembaga-lembaga yang disesuaikan dengan kebutuhan daerah. Selanjutnya, topik kita adalah yang kedua, hubungan fungsional pemerintah pusat dan daerah. Nah, pada dasarnya pemerintah pusat dan daerah itu memiliki hubungan kewenangan yang saling melengkapi satu sama lain. Berarti mereka saling membutuhkan, ya. Di sini artinya, nah, hubungan tersebut terletak pada visi, misi, tujuan dan fungsinya masing-masing, ya. Dalam visi, misi, tujuan dan fungsinya masing-masing. Visi dan misi kedua lembaga ini, baik di tingkat lokal maupun nasional, adalah melindungi serta memberi ruang kebebasan kepada daerah untuk mengolah, ya, untuk mengolah dan mengurus rumah tangganya sendiri berdasarkan kondisi dan kemampuan daerahnya. Itu dia visi dan misinya, memiliki dan melindungi serta memberi ruang kebebasan katanya, ya, kepada daerah. Nah, kemudian di sini ada Ibu berikan contoh secara struktural hubungan pemerintah pusat dan daerah yang tergambar pada bagan berikut, ya, bagan di bawah ini. Nah, yang pertama itu yang paling tertinggi itu adalah presiden. Nah, kemudian mengarah ke Mendagri, ya. Mendagri, tahu apa Mendagri? Menteri Dalam Negeri, ya. Menteri Dalam Negeri. Kemudian dari Menteri Dalam Negeri ini dia masih juga arah panahnya ke sebelah kiri itu kementerian, ya. Ada kementerian juga, ya, Menteri Dalam Negeri. Ada juga kementerian yang berkesinambung ke dalam Menteri Dalam Negeri. Nah,
dari Menteri Dalam Negeri masuk ke gubernur atau KDH ya. Nah, kiri kanan itu di samping gubernur itu sebelah kiri itu ada kanwil tertentu. Menurut dari hadapan kita itu sebelah kiri itu adalah kanwil tertentu ya. Nah, sebelah kanan itu adalah DPRD provinsi ya, itu dia gubernur. Di kiri kanannya gubernur. Nah, kemudian di bawahnya gubernur itu ada dinas, yaitu ada cabangnya. Dinas dulu, dari dinas ke sekretariat, kemudian dari sekretariat ke sekretariat lagi. Nah, di bawah gubernur itu setelah dari dinas ini ada bupati atau wali kota ya. Nah, di bupati wali kota itu strukturnya sebelah kanan kita itu adalah DPRD kabupaten atau kota. Nah, di bawah bupati itu ada kecamatan. Ya, di bawah kecamatan, di atasnya kecamatan itu ada dinas dan sekretariat juga. Dinas sekretariat ini ada bupati ya, di bawahnya bupati. Udah paham sampai di sini? Ya, diperhatikan ya nak, secara struktural itu hubungan pemerintah pusat dan daerah itu ya. Kemudian kita lanjut masuk kepada kesimpulan. Nah, dari materi yang sudah Ibu sampaikan, kita bisa tarik kesimpulan bahwasanya kewenangan pemerintah daerah dalam pelaksanaan otonomi daerah itu meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pengendalian, dan evaluasi pada semua aspek pemerintahan. Oke? Baik, sampai di sini materi pembelajaran kita. Ibu harap semuanya dapat memahami dan melihat serta menonton video dengan cermat dan tetap dalam keadaan sehat ya nak ya. Nah, ada baiknya sebelum mengakhiri pembelajaran ini kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Nah, Ibu ucapkan selamat belajar.